wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indah Nur Arpianti dengan NPM A1G022006. Nah, baiklah teman-teman, di sini adalah video tugas terakhir dari saya ya teman-teman. Mungkin jika ada kesalahan di video-video sebelumnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pertama saya sampai terakhir. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab 14 tentang TQM. Kira-kira apa ya sih TQM itu? Yuk simak. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar Total Quality Management. Jadi teman-teman, TQM atau Total Quality Management itu merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TQM itu berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Nah, TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. TQM tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. TQM bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan klien. TQM bukanlah sebuah tugas yang hanya dikerjakan manajer senior yang selanjutnya memberikan arahan pada bawahannya. Kata total atau terpadu dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dengan TQM berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status, posisi, atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini nih ada pemikir TQM atau Total Quality Management. Yang pertama itu ada W. Edward Deming dari tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua itu ada G.M. Juran dari tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga itu ada Armand V. Feigenbaum tahun 1992. Yang keempat itu ada Philip B. Crosby dari tahun 1926 sampai 2001. Selanjutnya itu ada implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi ini. Yang pertama itu adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua itu adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga itu ada perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Keempat itu adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang terakhir itu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Ini nah teman-teman, di sini nih terdapat pilar Total Quality Management atau TQM. 5 pilar ini penting sekali dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Nah, di sini nih ada hambatan dari TQM itu sendiri atau implementasi Total Quality Management. Setidaknya itu terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Karena 1.
Strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua itu ada pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksi di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah, teman-teman, di sini nih terdapat filosofi baru yang mana menurut Prawirosentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye-bye.